Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini cerita hari ini dan masih di rumah aja. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Gue Star. Namanya Siska. Siska. Itu beda makna. Oh, beda. Iya. Iya. Siska, maaf. Dia ini teman saya nih. Ya Allah, udah banget ya. Udah lama. Lebay. Baru aja kemarin ketemu di pengkolan. Hari ini tuh kita punya cerita. Ceritanya itu masalah budaya. Nih, temen gua namanya si Angga nanya mulu masalah budaya sama agama. Katanya beda lur, ini sama lur, ini beda lur. Iya, soalnya sebenarnya gua nanya perbedaan budaya sama budaya sama ajaran itu sama karena Siska juga pernah nanya ke gue, hijab nih gue mau hijrah, kayak gitu. Tapi terus gue bilang kayaknya kalau misalnya hijab itu adalah budaya Arab, kalau lu mendingan pakai baju yang sopan aja menurut gue. Tapi gue pengen dihijab. Iya, jadi sebenarnya tuh emang benar ya yang dibilang sama Angga itu. Jadi ada kecemasan tersendiri dan ada pertanyaan dari pribadi, apakah dihijab itu atau berjilbab itu suatu budaya dari negara Arab aja atau memang ada syariat Islamnya? Menarik ya. Masalah fikih entah itu tradisi atau dari agama itu sendiri gitu. Artinya jilbab ini kan memang ada yang bilang tradisi, ada yang bilang ini ajaran agama, mana yang benar gitu kan. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini kan enggak semua tradisi itu bertentangan dengan agama. Enggak semua. Dan agama tidak mesti bertentangan dengan tradisi. Oke. Ada kalanya mereka berjalan beriringan Sama-sama gitu ya. bersama-sama. Walaupun memang dalam sejarahnya Islam itu sendiri memang ada perintah khusus yang memerintahkan para perempuan Islam untuk mengenakan hijab. Walaupun sebelum Islam itu ada, artinya sebelum Rasulullah diutus, orang-orang Arab sana pun sudah mengenakan apa yang dinamakan jilbab saat ini gitu. Oh iya. Iya. Contoh kasus Bunda Maryam binti Imron. Artinya kan kita pernah ngeliat lukisan-lukisan seperti Iya. itu kan. Itu tuh kepalanya. Kepalanya artinya ini memang suatu ajaran yang bisa dibilang sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan. Dan Arab. Karena memang dulu katanya untuk menentukan mana perempuan merdeka, mana perempuan yang hamba sahaya gitu. Dulu kan masih ada zaman perbudakan. Itu memang perempuan-perempuan merdeka itu ditandainya dengan cara tertutup, baik artinya kelihatan terhormat lah. Beda sama yang perempuan-perempuan yang hamba sahaya, artinya pakaiannya seadanya aja gitu, karena mereka kan milik Tuhan. Nah, cuman yang jadi perbedaan pendapat sampai sekarang nggak habis dibahas itu masalah segi makna jilbab itu sendiri tuh apa sih? Makna jilbab itu sendiri apa sih? Artinya dari kalangan sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan yang lain itu mengatakan yang dimaksud jilbab itu selendang. Selendang. Ada yang bilang selendang. Samping tuh buat Ya kan? anak-anak Iya. tuh. Nah, Bukan. ada yang bilang yang dimaksud jilbab itu cadar. Oke, ini menurut ulama-ulama yang lain. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan jilbab itu kerudung. Artinya di sini jilbab multitafsir dan menyesuaikan kepada tempat yang memang ditafsirkan jilbab itu sendiri. Ya, kalau di Arab misalnya penampilan perempuannya seperti apa jilbabnya? Artinya kain untuk menutupi auratnya. Ya, kesitulah makna jilbab ditafsirkan. Jadi sesuai tempat gitu ya? Sesuai dengan tempat. Artinya memang perempuan itu kan jelas dihormati dalam Islam. Ya, artinya sampai perkara aurat itu terkadang diatur Ya, gitu ya. betul. Saking memulihkan. Saking berharganya perempuan. Di sini namanya ada kesetaraan gender ya, dalam Islam itu diajarkan seperti itu. Artinya ketika laki-laki diatur dalam masalah
pakaian, perempuan juga mikir juga. Yang jadi perbedaan sampai sekarang nggak habis-habis masalah pengaduan antara tradisi yang sudah berjalan di Jawa. Saya pernah dapat aduan kayak gitu. Oh, Jawa kok istrinya itu kayaknya pakai jilbabnya salah-salah kan gitu. Oke. Kayaknya terus juga yang biasa kalau yang di mungkin kalau yang pernah ke keraton kan ngelihat kadang pakai apa sih namanya itu doang, Kebaya. kemben doang kan gitu doang. Artinya di sini emang menarik yang perlu diperhatikan dalam dua hal aurat gitu. Kalau buat gue pribadi sih, perempuan itu bisa dikategorikan sebagai aurat yang kelihatan itu ketika yang pertama mengundang fitnah. Oke. Yang kedua apa namanya, ada kenikmatan ketika kita melihatnya. Artinya kan gini, tubuh perempuan itu kan ini udah sepakat semua laki-laki ya, semua laki-laki itu sepakat, nggak ada perbedaan di sini. Kalau tubuh perempuan tuh indah, semua sepakat. Terlepas dari bentuk Kenapa mukanya ngeliat seperti yang apa langsung ya, enggak? terlepas dari bentuk mukanya seperti apa, cuma semua sepakat. Dari lutut sampai leher itu indah, itu semua sepakat. Yang jadi masalah ketika kita ngelihat itu kok terasa kayak ada desiran gitu ya, kayaknya enak, ada yang Ser-seran gitu ya. serseran gitu Ya kan. enggak gitu, kalau sama aku tuh kayaknya kamu harus pakai kacamata kuda. Nah, ini kan pentingnya kalau perempuan seperti ini penting dihijab. Artinya apa? Artinya bisa mengundang syahwat terhadap orang yang melihat. Ya. Seperti itu, maka kan perempuan wajib dihijab. Ya kan? Kalau ayatnya jelas. Ayatnya? Bukan cuma laki-laki aja ya kan gitu. Oh iya. Wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Wahai Muhammad, katakanlah kepada laki-laki kaum muslimin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan teguran ini pun gak buat laki-laki, buat perempuan juga. Wa qul lil mu'minat, dan perempuan-perempuan muslim dan yaghdudna min absarihim wa yahfazna furujahum. Sama, tegurannya sama. Suruh jaga pandangan dan jaga kemaluan. Tapi yang sering terjadi ini buat laki-laki gitu loh. Gitu. Terkadang memang apa ya? Ya emang laki-laki mungkin udah jelek dari sononya, mungkin ada sebagian lah. Artinya personal gitu yang jelek sebagian. Itu udah walaupun perempuan dihijab seperti apapun, tetap aja nafsu aja gitu. Artinya kan di sini fungsi hijab itu sendiri malah hilang. Yang tadinya untuk menutupi aurat, yang tadinya untuk menutupi ketertarikan laki-laki terhadap dia gitu. Menetralisir. Untuk menetralisir Tapi gitu. tapi fungsinya jadi nggak ada akhirnya. Akhirnya malah jadi nggak ada kan ketika memang laki-laki tidak mau menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Karena Iya, jadinya si kerudung itu udah kayak apa? Jadi mindset cewek nih ya, kalau misalnya pakai kerudung atau misalnya hatinya dulu aja deh kerudungin, jangan dulu rambutnya aja, ai hulu ditiung, ai eta diriung. Gitu maksudnya. Jadi maknanya tuh jadi berbedanya. Lah, ini kan katanya kewajiban, tapi ini harus gimana sih? Kewajiban berhijab pertama perlu diyakini nih wajib. Oke, Ya, itu satu poinnya. terlepas nih poinnya, terlepas mau hatinya bersihkah atau enggak, Yang penting ya kan? Artinya jangan disalahkan jilbabnya, Iya, kan gitu. Orang yang pakai sorban nyolong aja ada kan gitu. Iya. Apa sorbannya yang salah kan? Enggak. Kebetulan sorbannya dipakai main tukang nyolong kan gitu. Mungkin sorbannya hasil nyolong juga. Kepala batur. Ini ada nih tentang ziarah kubur. Kalau di tempat gue nih, kalau di Bandung nih, apa namanya? Nadran ya. Nah, Nyekar. Nyekar istilahnya, nyekar. Itu biasanya itu lebaran awal kan. Oh iya. Mau puasa. Mau puasa. juga. Ya, kalau puasa tapi Sebelum kalau puasa ya. yang lebih sering ya, gue sering diajakin, ayo nyekar ke Makam makam yang kakek, kakek uyut. pokoknya leluhur lah ya. Kalau Kesana. gue sama yang udah meninggal juga nggak leluhur aja, kayak misalnya bapakku almarhum nih sebelum puasa atau misalnya pas lebaran pasti Ya. makan. Ini intinya gitu. Itu
Oh, ada yang bilang kalau kita berdoa di situ gitu ya, itu doanya nggak nyampe. Tapi ada juga yang sebaliknya, Mendoakan orang mati. misalkan dia mendengarkan misalkan Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah, Yasin, kan seperti itu tuh, terus sebar air ya kan. Apakah itu pun juga apakah menjadi sebuah tradisi sama seperti hijab atau dia pun ada ketentuannya di agama? Pertama tuh mendoakan orang mati nggak boleh ya, haram Maksudnya gimana? mendoakan orang mati. Mendoakan orang- Iyalah, ya iyalah. Boleh ya? Oh iya. Semoga dia mati, ya iyalah. Kecuali orang yang Lu ngerti sedang nggak? Lu ngerti meninggal. nggak? Jauh. Oke. Semoga nggak mati. Udah. Penyakitnya, Nah. penyakitnya biar nggak kena corona. Bulan puasa itu doanya dijabah Ya kan semua. maksudnya begitu. Semoga. Lagi Jangan. lagi Pak Ustadz ya ngomongnya. Ya itu Benar. jelas. Sama orang ziarah dikubur ya juga nggak boleh. Iya, iyalah, kan udah dikubur. Orang ziarah dikubur nggak boleh ya. Masih hidup itu langsung dikubur. Kalau ziarah di kuburan boleh, dikubur nggak boleh orang ziarah dikubur. Ziarah. Ini kalau kita tarik sejarah panjangnya ya, masalah ziarah di kubur entah itu hari pertama Ramadan kah atau kalau balik kampung tuh biasanya gue setelah sholat Id. Iya itu. Oh, Lebaran iya. pertama itu kan. Lebaran, berarti bukan Ramadan. Lebaran. Pertama Lebaran. Iya pertama. Kalau gua kan Lebaran pertama, kalau dia Lebaran awal. Nah, biasanya gitu. Hari pertama Lebaran baru tuh jalan ke kampung rame-rame Ya ke sono ya kan, ke makam. liburan gitu ya. Tradisi pulang kampung itu sebenarnya udah lama ya. Bahkan kalau kita ngeliat kalau yang gue dapet gitu sejarahnya itu bahkan dari zamannya Raden Mangkunegara I. Raden Mangkunegara I tuh kalau di sinetron biasanya terkenal sama Pangeran Sambernyawa. Samber, aduh. Mangkunegara kayaknya kuat Mangkunegara banget satu. itu orang ya, Mangkunegara. Mangkunegara I itu memang kerajaannya di Surakarta. Surakarta. Ah, Jawa ya, berarti. Jawa. Surakarta. Surakarta mah. Surakarta mah Jawa Barat. Surakarta mah Jawa Tengah Jawa ya. Tengah. Lupa. Ya kan gue bilang Solo. Iya, iya. Kita yang salah, maaf. Please dong. Ini Ya jangan. emang mulai dari situ ya, mulai dari situ memang bahkan sebagian lagi ada yang bilang sejarahnya itu bahkan lebih jauh dari itu. Bahkan dari sebelum era Majapahit, karena dulu katanya waktu era Majapahit dulu petani-petani yang ada di luar kota sana ketika ada satu momen yang membuat mereka tuh balik ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga dan apa sih istilahnya sowan siapa? Ya, silaturahmi. Bersua ya kan? Ketemu Iya. ketemu kangen lah. Leluhur Ya, yang sowan. udah nggak ada gitu ya dulu. Ya, memang sejarahnya panjang. Bahkan sebelum era Majapahit, dari zaman Mataram Islam pun ada. Jadi kalau istilah sejarah entah itu apa tadi ziarah di kubur itu emang udah Oh, dari zaman Tradisi panjang, lama. tradisi lama. Tradisi lama. Tapi di Islam pun ada kan. Dan ziarah kalau itu? dikatakan budaya, jelas budaya. Karena kalau dalam Islam ziarah itu nggak nunggu Lebaran, Kapanpun ya. nggak nunggu sampai apa namanya, Waktu-waktu tertentu. nggak nunggu waktu tertentu. Artinya sampai ada hadis Nabi ya kan, kuntu nahaitakum an ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tuzkarul akhirah, kan seperti itu. Nabi pernah mengatakan kalau kamu pengen ziarah saja, karena berziarah itu mengingatkan akan kematian. Nah itu kalau dalam sisi Islamnya, artinya nggak ada waktu-waktu yang lo harus berziarah nih, lo harus apa segala macam, nggak ada yang mesti. Karena begitu kita ngeliat, kita melakukan ziarah secara nggak langsung, kita bakal ingat mati gitu. Artinya ya istilahnya bedalah suasana kuburan dengan suasana di sini ya. Lebih nih kalau gue meninggal besok nih gimana, utang belum kelar, Udah punya bekal apa? udah punya bekal apa kan gitu. Sosis goreng aja sama tahu. Nah kalau dalam sejarah yang sekarang terjadi di Indonesia itu jelas budaya ya.
Dan yang tadi awal gue bilang, nggak semua budaya itu bertentangan. Artinya ini budaya yang sesuai dengan ajaran Islam itu Yang sendiri. berjalan bersama, ya. Yang berjalan bersama. Artinya ziarahnya itu merupakan suatu anjuran dalam Islam. Silaturahmi pun anjuran dalam Islam. Artinya ketika kita berziarah ke kampung, baik ke keluarga yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, itu kita bisa mendapatkan pahala lebih banyak. Dari doanya dari segi doanya sendiri, mau doanya dimanapun juga insya Allah tersampaikan pasti Oh, doa dimanapun insya Allah tersampaikan. Karena doa itu kan sesuatu yang nggak kelihatan, Kayak angin ya. ya. Kayak Sesuatu angin. yang nggak bisa kita rasakan. Doa itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Pokoknya semuanya terserah Allah lah. Ya. Tugas kita itu kan cuma berdoa. Terserah mau ada yang mengatakan musyrik, doa sama orang mati kan gitu. Ada yang mengatakan percuma doanya nggak sampai. Lo yang tahu doa nggak sampai itu siapa ya. gitu. Iya kan. Islam tuh ajaran yang universal untuk seluruh dunia gitu loh, bukan cuma Arab doang, bukan cuma Indonesia doang gitu. Kan kayak di Pakistan sana mungkin nanti ada kalanya mereka akan berpuasa pada musim dingin. Di Arab sana pun gitu. Ada kalanya mereka akan berpuasa pada musim dingin. Ada kalanya musim panas, ada kalanya musim dingin. Jadi memang berputar. Termasuk keadilan Allah SWT. Gitu ya. Nah, menarik lagi kan, karena kalau tadi udah kita ngebahas soal hijab dan segala macam. Sekarang yang dekat sama kita deh, masa puasa kita nyambungin sama si rapat itu. Sebenarnya saat puasa sikat gigi pas pagi-pagi itu boleh apa enggak? Iya. Karena budayanya di Arab Saudi kan pakai siwak tanpa ada pasta gigi kan, yang ada rasa dan segala macam. Sikat gigi boleh ya? Yang nggak boleh itu Makan. minum. Yang nggak boleh itu sikat gigi harus diminum. Minum. Sikat gigi jangan. Nah iya, Jangan, kan itu ada rasanya gini. Lah, kan nggak diminum mah. Ini kan buat ngebersihin aja kan, itu juga kan istilahnya habis sholat subuh kan kadang suka tidur atau gimana kan istilahnya kita ya bojikung seetik ya kan. Katanya ya walaupun bau-bau di bulan puasa bau surga ya itu di surga coy. Kapan aja puasa sikat gigi. Pakai pasta gigi ya sebenarnya itu boleh. Walaupun ada sebagian ulama yang bilang setelah lewat waktu zuhur itu makruh. Ada yang bilang seperti itu. Kalau masalah sikat gigi baik ada rasa unik, strawberry, segala macam, nggak masalah. Toh kadang gue aja ngeliat emak gue kadang kalau masak itu kan suka dicicipin terus diludahin gitu kan. Oh iya. Masak. Ya apa bedanya kan seperti itu. Artinya selama nggak ditelan, pokoknya yang membatalkan puasa itu yang masuk melalui tenggorokan. Dan niatnya pengen batal. Seperti itu. Kalau sikat gigi, ya itu kan kita emang insya Allah nggak mungkin lah ada yang sikat gigi ditelan tuh kayaknya nggak ada. Kalau sengaja tuh nggak ada. Ngapain gue nelan sikat? Nelan Modal. pastanya ya kan? Ini airnya udah ditelan. Ya, bener nggak usah puasa kayaknya. Gitu. membatalkan ya jelas tidak. Kalau membatalkan jelas tidak. Cuman mungkin akan kehilangan fadilah-fadilah seperti yang di dalam hadis itu. Yang bau mulut orang berpuasa itu kan lebih disukai Allah daripada minyak kasturi. Cuman ini kan perlu dipahami lagi secara konteks tekstual. Bau mulut yang seperti apa? Kan kayak gitu. Ada kalanya mungkin, wah nih Allah senang nih gue sikat gigi lah ya kan. Tau-tau ngobrol sama orang kan, buah. Kan gimana gitu ya? Aroma mulut yang dimaksud bau mulut di situ ialah bau mulut yang disebabkan karena keringnya mulut kita kering karena entah berpuasa terus banyak baca Quran atau segala macam itu kan jadi kering. Biasanya kalau kering tuh bau. Tapi kalau Puasa bau mulut, kering gibah ya. Sama doraka guys. tapi kalau bau mulutnya dihasilkan dari perut, lambung gitu ya, itu lebih baik dihilangkan. Seperti kan ada yang beda ya, ilar yang dari mulut sama yang dari perut kan. Yang dari perut kan bau kan. Hilangkannya biar bau ngebau bakal permen.
Ya. Dia sikat gigi. Lu kan cabut ya? Ya kan dihilangkan. Ya, enggak. Bukan. Ya. Jadi nggak Ada masalah. beberapa option. Berarti nggak masalah. Nggak masalah. Kalau boleh gue ini, Jis, kalau gue boleh ke belakang lagi, menarik sih soal hijab. Lu pernah coret tap sih? Ih, rambutnya tuh keluar tuh. Iya. Itu sebenarnya gimana sih, Jis? Maksudnya Sehelai dua helai. ya gitu. selai dua helai. Katanya punduk itu nggak boleh apa? Punduk punta. Nih, Iya, katanya nggak boleh dan segala macem. Itu sama aja saat kita ngomongin soal tanda cingkrang sebenarnya. Kontekstualnya ada orang yang bilang itu karena zaman dulu yang celananya sampai ke lantai itu orang kaya dan sombong dan segala macam. Itu gimana sih, Jis? Yang harus diluruskan sih sebenarnya. lo belum puas ya dengan Iya. apa namanya dengan membahas hijab, belum puas ya? Belum, karena banyak banget stereotip seperti itu. Pas hijab nih misalnya, wah ini masih ada rambutnya nih, coba. Nggak, gue takutnya curiga ntar habis pembahasan ini lo pakai hijab. Udah, mau lihat gak? Jangan dong, jangan. Style ya. Style orang Arab gitu loh. Artinya kayak wah ini yang ada bentuk onta segala macam, satu celana cingkrang, mau yang celana ketat. Gue sampai sekarang itu nggak bakal mempermasalahkan tentang masalah style. Terserah orang itu mau pakai apa kayak terserah. Yang penting satu, jadi orang benar udah itu. Kalau gue sih pesen gue gitu, artinya gini. Sekarang media-media itu sering banget ngangkat masalah-masalah yang sepele. Kalau gue bilang. Besar gitu. Cuman dibesar-besarkan masalah kayak gua nggak salah tuh jilbab tuh yang ada kuncupnya, misalnya ada kayak anak madrasah gitu ya, nggak boleh bulat gitu, atau enggak yang apalagi ya percuma jilbab kalau pakaian ketat kan segala macam. Ngomong kayak gitu kan. Boom ya. Bombastis. Artinya kan namanya orang itu kan nggak bisa langsung gue mau hijrah jebret besok langsung Ada tiba-tiba. proses lah, proses. Artinya itu orang paling sakti Nggak di alam mungkin, dunia. artinya butuh proses. Orang itu kan butuh proses. Karena yang mungkin tadinya keluar pakai sempak doang, sekarang pakai celana sedengkul, ya kan? Pakai celana panjang. Artinya ya udahlah, yang penting dia berusaha berubah jadi Memulai benar. dulu ya. Memulai dulu. Nanti ketika orang yang memulai jadi benar langsung dihantam dengan berita-berita seperti itu, wah itu nggak sesuai dengan sunnah Nabi, Iya. itu nggak sesuai dengan Lagian kalau misalnya ajaran kita dengan Islam. penilaian dengan mata kita sendiri juga belum tentu itu benar kan? Gitu Artinya kan? seperti itu kan ya udahlah, balik ke pribadi kita masing-masing lah masalah style ya. Artinya style itu sekalipun misalnya kayak tadi balik lagi kalau masalah perempuan ya, perempuan pakai celana ketat, pakai baju ketat, tapi kalau kita tunjukkan pandangan hati kita nggak tertarik, siapa sih yang berbeda? Oh iya. Kan seperti itu. Tapi kan pemicunya ada, Pemicunya itu dari mana? ceweknya. Dari hati. Tapi enggak Pak, visual. Kenapa sih harus menyalahkan visualnya. cewek? Loh, enggak, visualnya kan ada, Pak. Ya, kan kalau cewek itu memang butuh keindahan memang. Butuh ya kan? keindahan, bukannya Ya, maksudnya kita itu indah. mengindahkan diri sendiri dan itu juga bukan berarti untuk menarik seseorang itu untuk menjadi nafsu buat kita, enggak gitu kan. Cuman memang konteksnya itu ya itu balik lagi lu pikirannya apa sama kita gitu. Coba pandang. gue gini aja, lu mah pasti kan nafsu sama gue. Emang gua sangean ya. Emang lu Coba malah kayak gitu. Lu tuh auratnya dah. Tapi gue bilang nggak masalah sih ya, artinya nggak masalah. Penting perempuan itu sudah menutup aurat, terlepas entah itu ketat atau enggak, semua itu butuh proses. Iya, setuju. Mungkin sebulan lagi dia bakal pakai yang nggak terlalu ketat, ya. Setahun lagi akhirnya dia pakai yang Penyesuaian. penyesuaian. Karena nggak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa harus dengan ilmu yang masuk gitu kan. Betul. Semua kan butuh proses. Dan yang harus diingat bahwa kayak ketika yang awal kita Islam itu sekarang harus menjalankan Islam dengan ilmu. Ingat ya? Iya. Jangan kata orang sih intinya. Ya. Kita tuh sebagai orang beragama, kita sebagai muslim itu harus berpikir bagaimana kita sebagai orang beragama itu memulai sesuatu apapun itu dengan ilmu.
dengan ilmunya, dengan adabnya, perilakunya ya, dengan ilmunya, terus juga dengan Prasna, jeung prasna. adaptasi di lingkungan mana kita sedang berada. Karena semua ada manfaatnya pasti. Ini ada manfaatnya, ada situasi yang berbeda, ada caranya. Jadi setiap tempat ada cara, setiap cara ada tempat. Iya. Sama satu lagi yang penting kalau gue bilang buat saat ini ya, ketika kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu yang paling penting kita introspeksi diri sendiri. Jangan nilai orang. Bukan introspeksi orang lain. Iya, Itu yang jadi masalah. Dan ini yang sering terjadi di antara Sebenarnya introduction jadi diawali dengan introduction yang pada akhirnya menjadi justifikasi gitu. Padahal sebenarnya itu hanya intermezzo. Jadi nawe interlokal. Kait mengkait. Artinya ketika kita mengamalkan agama itu kita lihat ke dalam kita. Ini gue tuh udah benar belum sih? Iya. Gue sholat gue ini udah khusyuk belum? Sholat gue ini udah bener bacaannya belum? Artinya nggak usah ngelihat, wah lu celana lu, Iya, iya. nutupin mata kaki itu sholat nggak sah, gitu kan? Ini kan kalau gue bilang bermasalah. Gimana yang ditunjuk misalnya baperan? Oh pasti nih orang, udah mau sholat lagi. Ya kan gitu. Akhirnya dia jadi malas sholat. Nah secara nggak langsung kan kita jadi asbab penutup hidayah buat orang lain. Secara nggak langsung kan ketika dia nanti kalau ditanya di akhirat kita gimana, kamu kenapa nggak sholat? Oh saya disalahin dia malaikat, jadi saya malas buat sholat. Terus kita dituntut kan repot. Kalau Panjang kayak gini ya. kan panjang urusan. Walaupun kelihatannya sepele. Maka dalam beragama tuh ya udah yang penting kita lah. Beda dengan kehidupan sosial. Kalau kita sudah betul segala macam, ya ajak orang lain secara pelan-pelan. Karena nggak semua orang lain tuh bisa nerima nasihat. Gitu. Ada kalanya orang tuh, lu apa sih nasehatin dah, lu aja kerjain. Ya, kan kayak gitu. Ada tipe-tipe orang yang memang nggak bisa dikasih nasihat, tapi dia ngeliat contoh. Iya. Ada yang memang begitu dinasehatin langsung masuk. Ada yang memang dinasehatin nggak mau, ya dikasih contoh nggak mau. Dia pengennya ngerjain sendiri. Udah dia jatuh berat baru oh. Iya kan seperti itu. Jadi nggak ada yang masalah gitu. Artinya mungkin masalah nasihat gitu ya. Gue bahas sedikit. Karena ini juga bakal masuk sesi yang masalah kenapa sih orang sulit dinasehatin kan seperti itu. Iya. Ya Sulit kadang-kadang terima kan nasihatnya seperti itu. itu dia kan bukannya kebiasaan orang itu begini loh. Orang itu kan ketika dia memiliki strata, ya kan, strata dari sosial, pasti dia punya namanya pemikiran sendiri, cara pandang dia sendiri. Yang dimana ketika diberitahu oleh orang lain atau oleh adiknya sendiri lah, pasti mental. Ya enggak? Karena dia punya strata yang menurut dia itu gua seperti gini dong, gua begini. Terus ketika misalkan dia ada gua dan dia, kak jangan gitu, ntar dimarahin sama tetangga. Misalkan gue lagi main drum malam-malam, ngomong deh, ngeganggu orang lagi tidur, diem lu, jangan ganggu gua, terserah gua aja. Apa dia nasihatin gua supaya gua nggak dimarahin sama orang lain. Tapi gue juga bebal gitu, nggak mau ngedengerin apa yang dinasihatin sama dia. Sampai akhirnya gue dimarahin sama orang lain. Karena biasanya egosentris semacam begitu muncul ketika gue memiliki strata. Kalau gue adalah pengen menunjukkan satu potensi diri gue. Kalau gue adalah sebagai drummer, wah gue keren nih, gue banyak di semar penonton gue, wah drummer hebat, wah ini pokoknya ada impresif yang muncul pada diri sendiri yang sehingga kita sendiri jadi kalau kata orang Sunda mah tanggal sedikit ini sedikit gitu. Itu mungkin salah satu contoh ya, tapi kok yang pasti lebih banyak dan banyak lagi. Dalam kehidupan sehari-hari juga. Itu mungkin kalau menurut Iya. pandangan gue begitu sih. Dan kan Islam itu adalah sebuah agama yang mengatur semua aspek. Kalau ngomongin nasihat, sebenarnya nasihat yang bukan benar ya, apa ya, yang dianjurkan tuh kalau
kalau mau nasihatin orang tuh gimana sih, terlepas dia mau nerima atau tidak? Sebenarnya nasihat yang paling bagus ini diatur dalam masalah tata cara adab ya. Ya. Adab dalam menasihati orang itu seperti apa. Artinya untuk menasihati orang kita perlu ngelihat juga personalnya seperti apa. Ada kalanya orang yang ketika dia berbuat salah ditegur depan umum, dia marah, ngambek, malah tambah kacau. Kan? Dia pengen ditegur dalam berdua aja lah, empat mata. Man to man. Gitu kan? Ada kalanya memang yang senang ditegur depan umum gitu ya. Ketika ditegur depan umum baru dia nyadar, kan seperti itu. Ada yang repot, yang depan umum nggak sadar, nggak sadar. Orang-orang di sana gitu. Tapi yang sebenarnya yang baiknya adalah Nasihati orang apa dalam keadaan berdua aja. Dalam keadaan kenyang, dalam keadaan berpikiran tenang. berarti sebenarnya Islam tidak mengajukan orang untuk menasehati dalam ruang lingkup orang yang banyak. Karena biasanya ketika orang itu menasehati dalam ruang lingkup orang banyak, itu terlalu banyak kemungkinan. Iya, image-nya bakalan Iya, nanti gitu. apakah dia berusaha untuk mempermalukan. Karena dia Rasa bakal bosi. Iya, karena dia bakal ngerasa dirinya Rendah. Iya. Terus nanti bakal si orang yang dinasehatin itu juga down gitu. Karena jadi masalah seperti itu. Makanya Islam mengajarkan ya nasihati saudaramu dalam keadaan Tenang dan ya ajak ngopi lah, yang ngopi lah. nah Mas Bungki gitu Tapi kalau mau lebih ngasih tahu. baik. tapi lebih Itu Mas Bungki kalau mau ngasih tahu anak buahnya kayak gitu, Islami banget biar Islam gitu. Ya, makanya Iya dong, makanya. Iya dong. betternya ya, Iya. betternya cowok sama cowok. Kalau cewek sama cowok nanti kada genit ya baper dah gua. artinya depan orang banyak, dia jadi punya pembelaan dan melawan Dan pada lebih baik Biasanya. apapun Iya kan? yang mau diungkapkan, apakah itu kesalahan atau kebenaran, itu jangan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan ya. Kalau mau depan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita Banyak. nasihat dan juga Tapi masih seru ya, masih banyak banget. Cuman ya sebenarnya jangan sedih ya. Kita masih ada season berikutnya selama di bulan puasa ini. itu bener-bener aduh aku tuh gak mau ini selesai. Masih banyak banget yang mau dibahas. Oke, kawan-kawan, cerita hari ini untuk hari ini selesai sampai di sini. Seru ya? Keseruannya akan berlanjut next week atau minggu depan Di episode selanjutnya. berikutnya ya. Tetap masih bersama Rizka. saya Derry Enggak. dan Ajis. Oke, jangan Assalamualaikum. kemana-mana, tetap stay di cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai santri rock and roll, kami mengucapkan minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Batin.